Ketika suatu das kita sudah dapatkan hidrograf satuannya, mulai dari jam ke-1 hingga jam ke-N. Di sini ada contoh hingga jam ke-18. Hidrograf satuannya ada ini dan puncaknya ada di 2,9 di jam ke-4, 2,9 meter kubik per second. Nah, kemudian dengan hujan efektif 4 jam, 422, 2451, 1132, dan 422. Kemudian di tahu base flow-nya 8,5 dan seragam. Nah, kita mau menghitung isi kotak yang ada di dalam 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang kemarin juga modelnya seperti ini, tapi untuk menentukan hidrograf satuan, kita perlu hitung mulai yang hujan efektif keduanya berdasarkan hidrograf limpasan langsung jam sebelumnya dibagi hujan efektif jam saat itu per hujan efektif sebelumnya. Kemudian yang untuk nilai yang di hidrograf limpasan langsung saat hujan efektif jam pertama itu hasil dari hidrograf satuan dikurang total hujan efektif 2, 3, 4. Nah, itu untuk hidrograf satuan. Berbeda dengan yang hidrograf banjir, dia langsung kita kalikan di kolom 2, di sini ada keterangan di kolom 2, hidrograf satuannya dikali dengan hujan efektif jam ke-1. Jadi kalau di sini posisinya 0, nilai yang di kolom 2 itu 0, 0 dikalikan 4,22 jadi 0. Kemudian di jam kedua, hidrograf satuannya yang 0,75 dikali sama 4,22. Nah, hasilnya 3,16. Itu menerus sampai ke bawah. Dan untuk yang selanjutnya, hujan efektif jam kedua dan jamnya juga turun mulai dari jam kedua, yang ini ya. Nah, jadi, tapi dia tetap ambil start awalnya. Jadi dia 0 hidrograf satuan jam ke-1 yang tadi dikali dengan hujan efektif kedua. Jadi runtutnya itu turun setelah sesuai dengan jamnya. Jadi di sini nih 0, 0, 0, tidak ada isinya. Jadi jam ke-1 mulai dari jam keduanya pada saat hujan efektif 1 untuk hujan efektif 2 ya. Jadi kalau kayak yang 18,38 berarti hasil dari 0,75 dikalikan dengan 24,51. Dapat 18,38. Nah, berarti kalau yang 8,49 kita kembali lagi ke awal. Nolnya dia di sini, 0 kali 11 dapat 0, kemudian 0,75 kali 11,32 dapat 8,49. Begitu juga untuk yang hujan efektif jam keempat, dia deretannya ada di jam keempat ini, tapi tetap start di hidrograf satuan yang jam ke-1. Nah, kemudian disimpan di sini kolom base flow merata 8,5 meter kubik per second. Dan untuk hidrograf banjirnya adalah penjumlahan dari hidrograf limpasan langsung dari 4 jam efektif, 4 jam hujan efektif ditambah dengan base flow. Nah, jadi ini 8,5 dari base flow, terus ini 8,5 tambah 3,16, hasilkan ini. Nah, sehingga hidrograf banjirnya akan jadi seperti ini dengan puncak di 110,9 meter kubik per second. Ya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya masih bingung untuk dapatkan data yang base flow-nya ini dari mana. Terus yang di hujan efektifnya itu, Bu, yang 4,22, 24,51, 11,32 sama 4,22 itu diambil dari mana datanya, Bu? Nah, ini kan kita di materi hidrograf banjir. Ini saya ambilkan contoh di satu kasus. Jadi dia sudah diketahui hidrograf satuannya, hujan efektifnya sama base flow-nya. Bagaimana menentukan hidrograf satuan, hujan efektif sama base flow? Kan kemarin kita sudah belajar. Ya, di base flow itu ada beberapa metode. Nah,
ada yang dia diasumsikan konstan di bawah titik belok yang ini. Nah, itu tadi pakai yang ini. Jadi dia diambil debit sebelum naik ketika adanya hujan. Jadi kayak mana ya? Data hujan hidrograf satuan hidrograf. Nah, misal di sini contohnya. Ini ada data hujan sama data debit. Tadinya debitnya menurun 14, kemudian 138, kemudian meningkat 12,68. Itu karena adanya kejadian hujan yang 6 jam tadi. Nah, berarti sebelum dia naik, debit terakhir sebelum naik, berarti 1,38 itu disebut base flow. Dan dia kita anggap konstan kalau kita pakai metode yang pertama. Nah, tadi. Nah, bisa juga pakai yang naik linear. Jadi dia tiap jamnya akan ada perbedaan nilai. Jadi dia linear dari debit minimum sebelum hujan ke minimum setelah hujan. Jadi paling minimum sebelum terjadi hujan sama yang di paling bawah tadi yang data debit. Nah, jadi untuk nilai diantaranya dia beda-beda gitu. Sama yang ini metode eksponensial itu. Tapi kalau di contoh tadi kita pakai yang metode garis lurus. Nah, terus yang hujan efektif, ada kemarin kita belajar metode 1, 2, 3, 4. Itu contoh soalnya kemarin juga ada banyak, bagaimana menghitungnya, kita sudah pelajari semuanya. Ya, sehingga dapat nilai hujan efektif sama base flow tadi, kita juga sudah menghitung hidrograf satuan yang ini. Pakai metode polinomial dan tahapan perhitungan juga sudah jelas di materi yang sudah dikirimkan. Ya, ini ya, yang di papan tulis juga pertemuan sebelumnya untuk menentukan hidrograf satuan. Nah, kenapa saya tidak pakai yang ini? Karena maksudnya biar nyambung. Nanti kalian bisa coba sendiri di kasus soal yang kalian punya. Karena ini saya rasa jamnya terlalu singkat untuk menghitung hidrograf banjir, tapi sebenarnya bisa. Ya, jadi ini pakai kasus lain, contoh soal lain. Sudah diketahui hidrograf satuan, kita hitung dengan cara yang kita sudah pelajari, metodenya polinomial. Kemudian hujan efektifnya juga sudah ditentukan selama 4 jam. Dan base flow-nya pakai yang metode tadi, normal. Besarannya sama dari awal hingga jam terakhir. Kemudian didapat hidrograf banjir. Bagaimana? Jelas? Apa tadi? Jelas, Bu. Ternyata beda kasus. Ya, kalau coba, silakan nanti dicoba untuk kasusnya sendiri yang jadi tugas ya. Tapi mungkin itu untuk latihan saja. Karena minggu depan kita sudah final. Minggu depan atau masih 2 minggu depan? 2 minggu depan, Bu, kayaknya. Oh, masih 2 minggu depannya. Oke. Nah, untuk metode perhitungannya yang ini bisa ya diterima. Tinggal dikalikan besaran hidrograf satuan sama hujan efektif jam saat itu. Oke. Kemudian ini dijumlah. Nah, dia relatif lebih mudah dibanding dengan menentukan nilai hidrograf satuan pengisian tabelnya yang ini. Oke, kalau begitu bisa kita move ke materi selanjutnya ya. Di penelusuran aliran. Nah, di sini juga lumayan seru. Oke, materi selanjutnya kita ada penelusuran aliran. Apa itu? Ini merupakan prosedur untuk menentukan waktu dan debit aliran berupa hidrograf aliran di suatu titik. Nih, perlu digarisbawahi di suatu titik
pada aliran berdasarkan hidrograf yang diketahui di sebelah hulu. Jadi contohnya di sini ada sungai, maksudnya di titik A sama di titik B. Sungai ini sejauh beberapa kilometer. Nah, di titik A, misal kita sudah pernah ada penelitian, di situ hidrografnya seperti ini. Bagaimana kita bisa menentukan hidrograf di titik B? Nah, ketika kita sudah tahu hidrograf di A, jadi di titik B itu bisa diketahui dengan cara penelusuran atau biasa dikenal dengan metode routing. Nah, routing. Nah, untuk persamaan mendasarnya yaitu dinyatakan dalam bentuk persamaan kontinuitas. Jadi, aliran yang masuk, jadi dalam suatu das atau dalam suatu saluran sungai maksudnya, itu ada yang masuk, aliran masuk, inflow, dikurangi outflow. Jadi titik outflow-nya itu kalau yang kita lihat yang A ke B tadi, kita anggap A-nya inflow, B-nya outflow. Itu sama dengan perubahan tampungan di ruas sungai terhadap interval waktu penelusurannya. Nah, ini konsep persamaan kontinuitas. Nah, untuk beberapa penelusuran itu ada pada sungai dan juga ada pada waduk. Yang pertama itu routing pada sungai atau penelusuran aliran sungai. Nah, maksudnya ini seperti yang tadi ya, yang tadi lebih sederhana. Jadi ada sungai dari titik A hingga ke B, terus di tiap pias-piasnya itu ada cross section 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang merah batas dasnya. Terus diketahui di titik A inflow-nya, hidrografnya seperti ini dan dia dianggap sebagai inflow. Kemudian kita perlu tahu di titik B sebagai outflow-nya itu bagaimana. Nah, ini hidrografnya menunjukkan di hidrograf yang A itu airnya mulai meningkat. Mungkin di sini ada hujan. Ini kasusnya ada hujan. Mulai meningkat. Nanti di outflow itu belum terjadi peningkatan aliran. Nanti di jam tertentu dia juga mulai ada alirannya untuk yang outflow. Jadi ketika dia puncak ini, itulah mengapa pada saat hujan deras itu biasa di outflow atau di hilir-hilir sungai itu alirannya belum terjadi banjir. Bahkan kita melihat hujan sudah berhenti tapi banjir masih besar. Nah, ini gambarannya seperti ini. Inflow dan outflow dan di interval waktu yang berbeda. Nah, untuk penampang melintangnya atau cross section di sini di titik A, misal diketahui muka air banjirnya itu di 100 meter. Dengan nilai H selisih muka air banjir dan puncak tanggul. Kemudian diketahui di B 98 meter. Nah, untuk mengetahui muka air banjir di 1, 2, 3, 4, dan 5, itulah kita hitung routing. Itulah kita perlu mengetahui routing yang lebih detail atau penelusuran sungai. Tinggi muka air di titik 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, untuk dalam ceritanya. Nah, kalau pada waduk, routing pada waduk, ini gambarannya seperti ini. Ada suatu aliran sungai. Dan ini bangunan airnya. Misal kita ambil dia bendungan yang ada waduk. Nah, beberapa itu, ini contohnya ada satu inflow saja. Tapi biasanya di bendungan itu ada beberapa inflow, ada beberapa anak sungai yang alirannya masuk ke dalam waduk tersebut. Nah, jadilah inflow untuk waduk seperti ini, grafik hidrografnya. Kemudian tertampung di waduk, inflow ditampung, ini waduknya. Kemudian outflow keluar di spillway, bangunan outflow, aliran yang keluar ya, melalui spillway. Ini.
Nah, ketika di inflow-nya kita tahu hidrografnya, maka untuk menghitung hidrograf di spillway, di outflow-nya, itu dilakukan dengan routing. Nah, seperti ini, sama dengan tadi modelnya, ya terjadi hujan, aliran yang naik itu tidak selaras dengan yang outflow, itu ada beda waktu. Dan kalau ini terjadi ada redaman yang tadinya dia di debit besarnya sekian, dan di outflow bisa hanya seperti ini karena ada fungsi redaman pada waduk peredam banjir ya. Nah, jadi ketika diketahui inflow dan outflow, hidrografnya itu digunakan untuk optimasi perancangan bangunan limpah atau spillway. Nah, nah itulah kebanyakan bangunan bendungan itu punya fungsi sebagai peredam banjir. Nah, untuk ini, jadi di tampungannya tadi dia bisa meredam debit outflow, jadi bisa tertahan di waduknya. Jadi inflow yang ada tidak sebesar itu yang keluar atau outflow. Nah, ini volume air tampungan dan yang dikeluarkan cuma sekian. Nah, oke, ini ilustrasinya. Inflow di titik 1 untuk interval waktu T1, kemudian ini inflow saat inflow 2 di saat T2, kemudian S atau tampungannya itu S1, S2, storage, seperti ini. Nah, kita bisa hitung nilai S2 min N1 dari inflow 1 ditambah inflow 2, ini besaran ini, luasnya, di per 2, terus dikalikan dengan delta T. Delta T antara T2 dan T1, kemudian minus outflow 1 ditambah outflow 2 per 2 dikali dengan delta T. Ini terhadap S2, S1 yang untuk outflow-nya. Nah, itu. Nah, dari persamaan tadi, nilai S2 dan O2 itu tidak diketahui. Nah, untuk diketahui kedua ruas, masing-masing ruas dikalikan 2 delta T menghasilkan persamaan ini. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, dan untuk iterasi selanjutnya menjadi ini 2. Ini J tergantung banyak interval waktunya. Jadi bukan terhadap jam. Jadi bisa saja J-nya itu dalam setengah jam atau dalam 1 jam, atau bisa dalam 1/4 jam. Nah, kemudian di per delta T, ini J-nya tadi tergantung interval waktu. Nah, kalau masih dalam persamaan, mungkin kita akan sulit untuk membayangkan. Nanti kita akan coba lihat perhitungannya di Excel. Nah, kalau untuk metode penelusurannya di sungai, nah, itu biasa digunakan metode maskingham. Jadi, ketika terjadi banjir, inflow melebihi outflow, menyebabkan adanya tampungan. Itu tadi ya, volume tampungan. Nah, kalau ketika banjirnya telah selesai, outflow yang melebihi inflow dan menyebabkan tampungan berbentuk prisma. Itu anggapannya metode maskingham. Sehingga tampungan total menjadi ini storage, volume tampungan, koefisien tampungan dikalikan dengan outflow ditambah dengan koefisien tampungan dikali faktor pembobot. Ini bisa 0 sampai 0,5. Ini dan keterangannya di lapangan biasanya antara 0,1 dan 0,3. Kemudian dikalikan dengan inflow minus outflow. Atau persamaannya juga bisa seperti ini. Nah,
tampungan total saat waktu J dan J plus 1 adalah ini. Jadi kita perlu tahu nilai OJ, biasanya itu O1, O2, O3. Ini bentuk iterasi ya, di pelajaran metode numerik. Nah, kemudian perubahan tampungan saat waktu J dan J plus 1 dapat ditulis seperti ini. SJ plus 1 minus SJ itu sama dengan inflow saat J di plus inflow saat J plus 1 di per 2 dikali dengan delta T minus outflow J plus OJ plus 1 per 2 kali delta T. Nah, itu untuk persamaannya. Turunan rumusnya. Nah, ini yang bisa kita langsung gunakan. Jika persamaan perubahan tampungan dikombinasikan, maka diperoleh OJ plus 1 itu dari C1 inflow J plus 1 plus C2 inflow J plus C3 outflow J. Untuk parameter C1, C2, C3 dicari dengan persamaan ini, dan dengan nilai K dan X itu koefisien. Nah, untuk kontrolnya, nilai C1 tambah C2 dan C3 itu harus sama dengan 1. Nah, nilai K bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Dan biasanya juga di soal itu nilai K-nya bisa diketahui. Nah, ini. Untuk soal, kita bisa sambil lihat di perhitungan. Nah, jadi di sini ceritanya, soalnya itu ada sebuah das yang dibagi ke dalam 2 subarea. Nah, misal seperti ini. Terus, nah di titik run off atau aliran permukaan dari subarea A masuk ke saluran atau sungai di poin 1. Nah, jadi ini poin 1. Kemudian mengalir, jadi di sini ada sungai, mengalir ke titik 2, di mana aliran permukaan dari subarea B itu juga ditambahkan ke dalam hidrograf, dan kombinasi aliran itu di routing atau ditelusuri penelusuran waduknya, dan diminta untuk menghitung debit hidrograf dari reservoir dengan mengasumsi kalau reservoirnya itu kosong. Jadi di sini ada anggapannya, di sini ada waduk. Nah, ini ada waduk. Terus ditanyakan berapa area di A dan di B. Kita coba. Ini subarea B. Terus untuk karakteristik tampungan, ini karakteristik tampungan. Storage-nya masih dalam satuan ini ya, belum dalam sistem internasional, belum satuan SI. Kemudian ada outflow, dan dari saluran 1 ke 2 itu parameter maksimumnya yang K itu 0,5 dan X 0,25. Terus di sini ada tambahan, subarea A itu belum berkembang, sedangkan yang subarea B itu area pemukiman ya. Nah, terus diketahui P-indeksnya A itu 0,8 inci per jam, dan P-indeks di B 0,2 inci per jam. Nah, ini kejadian hujannya dalam setengah jam. 0,5 itu 1 inci, pada hujan jam pertama 3 inci, dan seterusnya. Nah, di sini juga disajikan setengah jam-jam hidrograf satuan dalam setengah jam untuk subarea A dan subarea B. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk
soalnya. Jadi kita bisa apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi tadi ada subdas A, subdas B, poin 1, poin 2 yang kita telusuri atau yang kita routing itu yang poin 1 ke 2 dan juga routing di waduk, dan juga routing sungai atau channel routing juga reservoir routing. Nah, yang pertama channel routing. Jadi kita mau tahu hidrograf banjir di subdas A poin 1. Jadi di sini di titik 1 subdas A itu hidrograf banjirnya berapa. Nah, dari data yang ada tadi kita bawa dulu yang diketahuinya ke dalam satuan SI. Nah, tadi hujannya masih dalam inci, kita bawa ke milimeter dengan dikalikan 25,4 atau untuk konversi ya dari inci ke milimeter. Jadi ada beberapa nanti yang kalau misal dia ada tambahan pengalian seperti ini, berarti dia untuk mengkonversi satuan. Ya, terus di subdas A tadi disebutkan bahwa P indeksnya 0,8 inci per jam. Nah, berarti dibawa lagi ke milimeter per jam dikali dengan 25,4. Karena tadi kita menghitung diketahui nilai data hujannya dalam setengah jam, berarti kita bawa P indeksnya tadi dalam milimeter per setengah jam dibagi 2 atau dikali 0,5 ya. Sama, sehingga didapat hujan efektif pakai metode P index itu seperti ini. Ya. Nah, kalau nilai P indeksnya itu kalau hasil dari hujan, nilai hujan dikurang P index kurang dari 0, berarti hujan efektifnya 0. Kalau ternyata tidak, berarti hasil dari pengurangan hujan dengan P index. Nah, ini dapat hujan efektif. Kemudian di subdas A tadi ada hidrograf satuan, sudah ditahu. Hidrograf satuannya di, mohon maaf bukan subdas ya, sub area A. Nih, sudah ditahu dalam setengah jam. Hidrograf satuan setengah jaman. Nah, 100-200 itu ya. Dalam CFS per inci. Kemudian dibawa ke meter kubik per second per inci. Dengan ini pengalinya untuk konversi satuan. Karena masih dalam inci. Kemudian di per 25,4 untuk membawanya ke milimeter. Jadi yang kita pakai ini untuk hidrograf satuannya. Ini nilai hidrograf satuan dengan satuan yang SI. Kemudian disimpan hujan efektifnya. Tadi ada 4 jam. Dan dikalikan. Nah ya. Hujan efektif kali hidrograf satuannya. Nah, karena di sini kita tidak lihat data hujan, data pasangan hujan dan aliran, atau data debit dan hujan yang di waktu yang sama itu, jadi kita tidak bisa menentukan nilai base flow-nya, dan dianggap nilai base flow-nya sudah termasuk ke dalam data yang hidrograf satuan tadi. Nah, kemudian ini dijumlahkan untuk mendapatkan hidrograf banjir. Jadi dia peak-nya, kita lihat maksimum hidrograf banjirnya di sub area A itu 29,73 meter kubik per second. Nah, tadi yang ditanyakan berapa luasan di sub area A dan sub area B. Oke, sama dengan yang biasanya, kita hitung untuk menghitung tinggi limpasan langsung, kita jumlahkan
hidrograf satuannya, kemudian dikali 1.800. Kan harusnya dikali dengan 3.600. Nah, tapi karena di sini interval waktunya dalam setengah jam, berarti kita kali dengan 1.800. Oke. Kemudian tinggi limpasan langsungnya itu 1/12. Ya, dari inci tadi. Nah, kemudian volumenya diper tinggi limpasan langsung untuk menghasilkan luas dalam satuan feet kuadrat dan dikalikan 0,3048 kuadrat untuk dapat meter kuadrat. Kemudian diper 10⁻⁶ untuk dapat luasan dalam kilometer persegi. Nah, jadi luasan di A itu 4,82 km persegi. Nah, ini untuk hidrograf banjirnya. Jadi puncaknya tadi di 29,33 meter kubik per second. Nah, ini nanti sebenarnya bisa kita coba pakai hack HMS untuk mencoba memvalidasi perhitungan kita apakah sudah sesuai. Nah, kemudian kita melakukan routing, ini pakai metode masking untuk ini saluran yang dari poin 1 ke 2. Jadi kita sebut dia routing QA12. Nah, diketahui masking parameter X-nya 0,25, terus K-nya 0,25, delta T atau perubahan waktunya dalam interval setengah jam. Nah, untuk C1 itu delta T dikurangi 2 kali K kali X. Jadi tadi parameter K dengan X saja dan delta T yang dihitung untuk mendapatkan nilai C1, C2, C3. Nah, kemudian diper 2 kali K kali 1 minus X plus delta T. Sehingga dapat nilai C1 0,2. Yang kemudian nilai C2 lagi pakai persamaannya. Ini ada di PPT ya. Nah, untuk C2-nya nilai delta T di plus 2KX. Ini K, kemudian X. Perhatikan ya warnanya. Nah, kemudian diper 2K kali 1 minus X tambah delta T. Dapat nilai C2. Begitu juga untuk nilai yang C3. 2K 1 minus X minus delta T per 2K 1 minus X plus delta T. Nah, untuk validasinya penjumlahan dari C1, C2, dan C3-nya itu harus sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai key debitnya C plus 1, ini persamaannya. Nah, kita pakai inflow-nya yang QA1. Nah, dia sebagai inflow ya untuk routing sini, inflow di hidrograf banjir di sub area A. Nah, ini nilai inflow-nya. Periode routingnya dalam setengah jam, dan J-nya kita tetapkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetap dalam interval 1. Nah, ini dimasukkan nilai C1, C2, C3, ditetapkan di situ. Dan kemudian ini dikalikan nilai C1 kali inflow J plus 1. Nah, kenapa dia pakai plus 1? Jadi maksudnya kan harusnya ini 1. Biasanya kita mulai pasti di awal. Nah, karena dia pakai yang J plus 1, bukan yang inflow J, berarti pakai inflow di jam mulai 1. Kan biasanya mulai dari 0. Ya, itu maksudnya J plus 1. Jamnya lompat-lompat 1. Nah, sedangkan yang ini kalau yang C2 dia pakai inflow J, jadi pakai yang mulai 0. Kemudian yang C3, nah karena yang 0 tadi, yang IJ, inflow J, sudah bisa kita tarik nilai debitnya, ini sum ya nanti, 0,
untuk inflow-nya 0 meter kubik per second, outflow-nya juga 0 meter kubik per second. Jadi di C3 itu kita sudah ambil nilai Q dikalikan dengan nilai C3. Nah, gitu untuk seterusnya ke bawah. Jadi tinggal kita tarik saja. Kemudian ini tinggal dijumlah sama dengan menghitung nilai debit. Itu ya maksudnya J plus 1, J, IJ. Ada pertanyaan untuk masking metode masking routing? Nah, ini masih di routing channel ya, channel routing. Ya, siapa? Inflow-nya, Bu. Itu kalau dari soal dari mananya, Bu? Nurul Ambil Miliana ya? Bagaimana Nurul? yang Excel tadi, Bu. Nah, inflow-nya itu, Bu. Nah, tadi jadi tinggal di drag saja rumusnya, ini juga semua sum, hingga didapat debit hasil routing untuk hidrograf banjir di sini, di routing yang 1 ke 2. Dan dia puncaknya ada di 28,278 meter kubik per second. Oke, jadi sudah ditahu yang routing, sudah ditahu yang di sub area A. Sekarang kita ke subdas B. Oke, sama seperti tadi metodenya. Ini kita pakai yang ini, setengah jaman satuan hidrograf satuannya yang sub area B. Untuk step-stepnya semua sama. Oke. Sudah didapat hidrograf banjir di titik 2. QB2. Nah, kemudian dari hidrograf satuan tadi sama juga metodenya sama yang subdas A, kita hitung luasannya dari sigma Q, sigma hidrograf satuan dikali dengan 1800 karena dalam setengah jam. Kemudian tinggi limpasan langsungnya itu 1/12 karena kejadiannya ada 12 yang hidrograf satuan ya. Ini 0 awal tidak dihitung, jadi 1/12 dari sini. Kemudian di per volume limpasan langsung per tinggi limpasan langsung, hingga didapat feet kuadrat, kemudian dibawa ke meter kuadrat dengan konversi ini 0,3048 kuadrat, dan di per 10 pangkat 6 untuk dapat nilai kilometer persegi. Jadi sudah ditahu untuk pertanyaan berapa luas di subdas A dan subdas B dalam mile square. Nah, tapi kita pakai kilometer persegi juga enggak apa-apa. Mile square dia masih 9 ini, 9,4 ke 10 pangkat 7. Nah, jadi luas di subdas A itu 4,82 km persegi dan di subdas B itu 8,73 km persegi. Nah, ternyata peaknya debit puncak di titik 2 itu tinggi di 79,004. Nah, oke. Ini 2. Jadi untuk di titik 2-nya tadi yang hidrograf banjir das B, subdas B, untuk hidrograf banjir di titik 2 nanti digunakan sebagai inflow waduk, itu penjumlahan dari hidrograf banjir A12 dan hidrograf banjir di B2 ya. Jadi nanti tinggal dijumlah nih. Nah, ini hasilnya. Jadi hidrograf banjir QA12 ini itu
subdas A hasil routing ya. Ini yang hasil routing penelusuran yang di nih, yang di saluran. Maaf, sungai. Sama ya, saluran sungai. Nah, terus yang QB2 itu di subdas B dengan acuan di titik 2, tapi untuk menghitung subdas B-nya. Sedangkan yang kedua itu total keseluruhan. Jadi hidrograf banjir di titik 2 itu yang kedua. Nah, yang kedua. Apa sudah sampai di situ? Nah, terakhir kita perlu menghitung routing waduk. Ini di ujung titik 2 ada waduk. Kita hitung lagi routingnya dengan menggunakan data yang ini. Karakteristik tampungan waduk. Ya. Jadi tampungannya yang masih dalam feet dikali dengan meter kubik. Nah, ini untuk konversinya ke meter kubik. Kemudian dibawa ke 1000 meter kubik per 1000 meter kubik. Sedangkan yang outflow ini kita buat juga ke dalam meter kubik per second. Nah, bedanya ini kan storage tampungan, jadi dia dalam bentuk volume. Kalau yang outflow dia bentukannya debit meter kubik per second. Nah, ini untuk nilai konversinya. Nanti bisa dicari tahu dari mana. Oke. Nah, tadi di persamaan materi untuk routing waduk itu ada perlu diketahui nilai 2S per delta T plus O. Jadi kita 2S, S-nya storage, besar volume tampungan, S, masih dalam meter kubik, di per 1800 karena dalam setengah jaman, kemudian ditambah dengan outflow. Itu ya, jadi dapat parameter 2S per delta T plus 0. Nah, kemudian kita routing pakai persamaan ini. Inflow-nya pakai yang total tadi, yang di channel routing, yang sudah Q2, yang sudah di titik 2 itu sebagai inflow waduk. Nah, ini nilai inflow-nya dari persamaan tadi. Ini ya. Yang ini. Total debit dari QA12 dan QB2 itu sebagai inflow untuk routing di waduk. Nah, kemudian dimasukkan persamaannya yang akan dihitung. Inflow J plus 1, lalu ada 2 storage J plus delta T minus outflow J, lalu ada ini cuman penjumlahan dari ini dan ini. Tapi diperhatikan J plus 1-nya. Oke. Jadi seperti biasa di awalnya itu 0 dulu, kemudian inflow J, ini inflow J, inflow saat itu di plus dengan inflow J plus 1. Nah, saat ini sama J plus 1. Oke. Nah, yang tadi 2 kali storage per delta T kurang outflow J. Outflow J pakai yang itu dulu. Masih 0,0. Jadi dia 0. Nah, kemudian yang ini itu sudah yang dicari ini dulu. 2SC plus 1 ini di plus dengan ini. Nah, kemudian yang ini hasil dari ini dan ini. Sedangkan ini dipakai nilai forecast. Nah,
Bagaimana kita forecast? Kita lihat hasil dari forecast atau interpolasi. Nah, kita lihat nilainya di 2S J plus 1 plus delta T plus outflow J plus 1 itu berapa? 5,437. Nah, berarti dia itu ada dalam interval mana? Berarti ini ya, kita lihat untuk yang X-nya 5,437, terus yang diketahui nilai Y-nya yang ini 0 sampai 0,06, kemudian yang diketahui nilai X-nya itu 0 sampai 301. Nah, karena 5,437 itu ada di interval 0 sampai 301, berarti dia sebagai non-XS. Dan yang kita cari 5 itu sebagai X. Jadi kita harus lihat satu-satu. Nah, ini dia 37. Berarti masih ada dalam rentan atau interval yang 0 sampai 301. Nah, misal ini kan dia masih sama ya, masih sama. Misal yang 471, dia sudah tidak di dalam interval 0 sampai 301, jadi kita tarik dia intervalnya di mana? 471, oh ternyata di 411 sampai 553. Itu sebagai non-XS atau nilai X yang diketahui. Nah, yang dicari itu nilai yang 2S J plus 1 tadi. Dan non-YS itu 0,57 sampai 5,66. Jadi, nilai outflow ini 2,698 ada di antara nilai 0,57 sampai 5,66. Itu ya, di forecast. Sama juga untuk selanjutnya. 1000. Ini sudah sampai yang 1000 gitu. Nah, terus nih kita jumlah yang maksimumnya dia debit maksimumnya di 102 meter kubik, sedangkan outflow waduk atau di spillway-nya yang melimpas dari waduk itu hanya di 20 meter kubik per second. Berarti waduknya bisa meredam debit yang tadinya 100 meter kubik. Nah, ini dia 100 meter kubik, dia bisa meredam hingga 79,78 meter kubik per second. Nah, gini ya. Jadi, ketika debitnya menaik, nanti di jam, ini sudah hampir sampai puncak di jam kedua, sedangkan yang outflow itu baru mulai ada yang keluar di spillway alirannya. Nah, dan hanya sampai puncak di 20,742 itu ketika inflow waduk sudah mulai turun. Oke. Nah, begitu maksud dari routing waduk. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Mbak, saya yang bertanya. Ya. Coba Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul ada? Muhammad Syahrul. Ya Bu, hadir Bu. Nah, oke, ini pertanyaannya dari soal contoh soal tadi, apa saja yang ditanyakan? Routingnya Bu, yang inflow dengan outflow. Yang inflow dengan outflow. Coba dijelaskan satu-satu. Jadi yang kita cari itu ini dulu, itu dulu, karena yang ditanyakan ini. Coba, gitu. Diceritakan dari nih. Skema ini ada subdas A, ada poin 1, subdas B, poin 2, sama
Coba. Kurang bisa dimengerti ya? Ini terkait. Masih kurang mengerti, Bu. Iya, karena soalnya saja enggak sampai. Ada enggak yang tahu soalnya? Apa yang ditanyakan? Dari 24. Nah, Muhammad Fatur Rahman. Mencari luasan subarea A dan B, Bu, dalam square miles. Oke, kita cari luas di subdas A dan di subdas B. Tadi sudah didapat. Di penjelasannya kayaknya di Excel pertama sudah, Bu. Oke. Selanjutnya dicari apa lagi? Setelah itu ada data dari soalnya juga. Kita di situ cari dulu inflow dan hidrografnya itu. Nanti setelah itu saja, Bu, yang saya mengerti. Oke. Nah, ini masih banyak yang belum, tapi sudah lumayan ada yang ditangkap. Jadi saya terangkan sedikit kembali soalnya, nanti kalian bisa coba hitung. Ya. Tadinya ini hanya untuk pengantar saja, tapi ternyata minggu depan belum UAS. Jadi coba dihitung ini, ya, dibuat Excel-nya. Nah, yang ditahu ada 1 das, terus dibagi 2, subdas A dan subdas B. Nah, yang akan kita hitung itu hidrograf banjir untuk subdas A, hidrograf banjir untuk subdas B, routing dari hidrograf A poin 1 ke 2. Yang 1 ke 2 ini ada sungai, jadi kita perlu routing. Hidrografnya di sini berapa? Nah, hidrograf banjir, routing, hasil routing. Jadi ada 3 tadi ya, subdas A, hidrograf banjir subdas A, subdas B, hasil routing 1 ke 2, sama ada routing di waduk, sama ada routing waduk di ini. Ada 4 berarti hidrograf banjir yang harus dicari. Di subdas A, subdas B, caranya seperti biasa, hidrograf banjir. Untuk saluran atau channel routing itu dari 1 ke 2, sama ada routing waduk atau reservoir routing, itu yang di waduk di titik 2, itu ada waduk. Ya, ada 4 berarti yang dicari hidrograf banjirnya dari semua parameter yang ada. Nah, di situ ada apa? Ada karakteristik tampungan waduk, sudah diketahui parameter K dan parameter X-nya, sudah diketahui P-index untuk menghitung hujan efektifnya, ada data hujannya dengan interval waktunya setengah jaman, 0,5, 1, 1,5, dan kedalaman hujan yang masih dalam inci. Jadi nanti diubah ke dalam milimeter. Ini juga yang storage diubah ke meter kubik, yang outflow diubah ke meter kubik per second. Nah, kemudian di soal juga dituliskan bahwa ada hidrograf satuan setengah jaman dari subdas B dan subdas A. Oke. Nah, mungkin yang mencari hidrograf banjir di subdas A dan subdas B sudah bisa, karena materinya yang dasar, yang tadi disampaikan hidrograf banjir ya, sisa dikalikan hidrograf satuan sama hujan efektif. Sedangkan yang jadi PR yang harus dipelajari lagi, yang
Routingnya ada dua, routing sungai sama routing waduk. Routing sungai yang mana? Routing sungai yang 1 ke 2. Titik 1 ke titik 2 itu ada sungai. Nah, itu kita hitung routingnya berapa. Sama yang 1 routing waduk. Di waduk yang ada di sini. Oke. Metodenya bagaimana? Nah, pakai ini yang tadi. Bukan. Nah, tadi ditanyakan luas di subdas A sama subdas B. Nah, itu kita dapat setelah kita tahu, sementara kita hitung hidrograf banjir di subdas A ini sama di subdas B. Jadi dari sini kita sudah tahu berapa luasannya. Pakai persamaan ini. Ini sudah kita pelajari. Cuman ada tambahan dikalikan dengan konversi satuan. Itu saja bedanya. Oke. Nah, cari nilai hidrograf banjir di subdas A dan subdas B. Caranya sama. Pakai hujan efektif, pakai hidrograf satuan, terus ini dikali. Ya, seperti yang tadi diceritakan. Terus ini tinggal di jumlah. Sama hidrograf banjir. Routing sungai ini pakai metode maskingum. Kita hanya perlu, ini persamaannya saja yang banyak. C1, IJ plus 1. Tapi ini semua sebenarnya simple. Kayak tadi yang C1. Kalau kita lihat begini susah. Ternyata ini persamaannya cuma gini. Yang penting parameternya kita sudah tulis. Ya. Nah, untuk tahu dia J plus 1 terus apa J. J itu saat itu. Kalau J plus 1 itu setelahnya. Ya. Nah, kemudian dapat nilai I-nya. Ini untuk metode maskingum. Ini mudah. Nah, dapat subdas A, dapat routing sungainya, dapat subdas B. Inflow di titik 2 itu total dari debit hasil routing sama debit di titik B. Routing subdas B. Ya, itu untuk inflow di I2. Dapat debit banjir di titik 2 untuk inflow-nya. Oh, berarti tadi tambahan 1 ya, mencari nilai inflow. Cuman penjumlahan dari hasil routingnya dengan subdas B. Kemudian reservoir routing. Karena dia yang waduk, penelusuran waduk, reservoir routing, dia persamaannya pakai yang ini, 2SC plus per delta T minus UJ. Ya. Dia juga menggunakan parameter ini. Karakteristik tampungan. Oke ya. Ini kita sudah cerita kembali secara singkatnya. Dan untuk lebih didalami silakan dicoba hitung dengan Excel. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sambil ini ya, di on cam kita belum absen. Nah. Silakan itu tugasnya dikerjakan, lebih baik bersusah-susah saat mengerjakan tugas daripada nanti gagal saat ujian.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat mengerjakan tugas, semoga bisa dipermudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.